Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gadis Senja, NPM 1913031015. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Terima kasih. Perekayasaan pelaporan keuangan. Pertama, ada proses perekayasaan. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Selanjutnya ada siapa merekayasa. Proses perekayasaan bukan suatu upaya perseorangan atau one-man show, tetapi merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik. Mengingat perekayasaan tersebut merupakan suatu proses yang serius yang hasilnya akan berdampak luas dan jangka panjang. Yang selanjutnya ada proses seksama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap-tahap dan prosedur yang seksama dan teliti. Hal ini diperlukan mengingat dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai pernyataan resmi atau statement yang mempunyai tingkat keautoritatifan tinggi. Selanjutnya yang kedua ada konsep informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sekelompok struktur dalam sebuah entitas yang mengelola sumber daya fisik dan sumber daya lain untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak. Yang ketiga ada kerangka konseptual. Rangka konseptual merupakan suatu pernyataan prinsip teoretikal yang diterima umum dan digunakan sebagai rangka acuan untuk suatu bidang tertentu. Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan, prinsip teoretikal ini akan digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi praktik pelaporan keuangan yang sedang berlangsung maupun praktik pelaporan keuangan yang baru. Selanjutnya yang keempat ada prinsip akuntansi bertema umum. Dalam pelaporan keuangan, pengendalian secara otomatis dicapai dengan ditetapkannya suatu pedoman pelaporan keuangan yaitu prinsip akuntansi bertema umum PABU atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, termasuk di dalamnya standar akuntansi atau accounting standard. PABU akhirnya menentukan bentuk, isi, dan susunan laporan atau statement keuangan sebagai suatu medium utama atau ciri sentral atau a central feature pelaporan keuangan. Selanjutnya yang kelima ada autorisasi rangka konseptual teoretis. Rangka konseptual merupakan fondasi rangka pedoman PABU dan harus direkayasa dahulu sebelum standar. Oleh karena itu, standar yang diturunkan atas dasar rangka konseptual mestinya konsisten baik dengan rangka konseptual maupun antar standar. Penurunan standar tentunya harus dilakukan oleh badan yang berwenang secara seksama. Selanjutnya ada struktur akuntansi. Untuk praktik akuntansi dalam suatu negara, struktur tersebut menggambarkan pihak-pihak dan sarana-sarana yang terlibat dan terpengaruh oleh perekayasaan informasi keuangan dan saling berhubungan antara berbagai pihak dan sarana tersebut. Pihak yang terlibat meliputi individual dan institusi, misalnya penyusunan standar, profesi, pemerintah, badan pembina pasar modal, perusahaan sebagai entitas, analis, manajer, akuntan publik, dan pemakai laporan. Nah, itulah sedikit pemaparan materi tentang perekayasaan pelaporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.